أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah, la haula wa la quwata illa billah. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun saudara berada yang dirahmati Allah, Nabi pernah memberi pesan kepada Khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Wahai Umar, di satu masa nanti, pada masa engkau akan hadir seorang manusia yang mulia, yang tidak dikenal oleh banyak orang, akan tetapi beliau dikenal di langit. Beliau dikenal di langit, tidak dikenal di bumi. Di tangannya terdapat tanda belang, dan jika kamu bertemu atau berjumpa dengannya, maka beristighfarlah kepada Allah dan minta doa darinya. Maka Umar berkata, baik ya Rasulullah. Siapa sesungguhnya Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda yang berasal dari Yaman, tepatnya di dusun Al-Qarn. Itulah sebabnya beliau diberi nama Uwais Al-Qarni. Beliau adalah seorang pemuda yang yatim, yang telah ditinggal pergi oleh bapaknya, dan beliau tinggal bersama ibunya, sementara ibunya sudah tua renta dan dalam keadaan lumpuh. Saudara yang berbahagia, Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda miskin. Beliau berprofesi sebagai penggembala ternak dari ternak orang-orang yang ada di sekitarnya. Upah dari pekerjaannya itulah yang digunakan untuk membiayai hidupnya dan ibunya yang sudah tua renta itu. Suatu saat ibunya memanggil Uwais Al-Qarni. Wahai Uwais, sesungguhnya aku sudah tua. Berikhtiarlah Anda kepada Allah. Bagaimana caranya? Saya ingin bisa menunaikan ibadah haji. Maka Uwais Al-Qarni pun menyahuti keinginan ibunya. Siang dan malam Uwais berpikir, bagaimana caranya saya bisa mewujudkan keinginan ibu saya untuk memberangkatkan ia naik haji, sementara saya adalah orang miskin. Maka suatu saat dia pun menemukan caranya. Lalu apa yang dia lakukan? Uwais Al-Qarni membeli anak sapi, anak lembu, lalu dia buatkan kandang di puncak gunung. Setiap paginya dibawanya anak lembu itu diberi makan dan digendong dari puncak gunung. Begitu pula sore harinya Uwais Al-Qarni menggendong anak lembu ini untuk ditempatkan di kandang. Ini terus dilakukan setiap hari oleh Uwais Al-Qarni. Masyarakat pada saat itu melihat perilaku Uwais Al-Qarni menjadi keheranan. Bahkan ada sebagian di antara masyarakat ketika itu menuduh Uwais Al-Qarni telah mengidap penyakit gila. Namun demikian, Uwais Al-Qarni tidak menggubris hal itu. 8 bulan lamanya Uwais Al-Qarni melakukan hal ini. Tentu dalam waktu 8 bulan itu, lembu tadinya itu semakin besar dan bobot beratnya itu sudah mencapai 100 kg. Uwais Al-Qarni yakin dan berpikir tentu tenaganya sudah kuat untuk menggendong ibunya.
Maka ketika tiba saatnya haji, Uwais Al-Qarni berkata ibunya, "Wahai ibu, kita akan berangkat menunaikan ibadah haji." "Dengan cara apa kita ke sana?" tanya ibunya. "Saya akan menggendong ibu dari Yaman ini ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji." Maka disiapkanlah perbekalan secukupnya. Lalu Uwais Al-Qarni menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah hanya untuk mewujudkan keinginan ibunya, yakni melaksanakan ibadah haji. Setiba di Mekah, mereka bertawaf, dan di depan pintu Ka'bah, Uwais Al-Qarni memanjatkan doa, "Ya Rabbi, wahai Tuhanku, sayangilah ibuku dan masukkanlah ia ke dalam surgamu." Mendengar untayan doa ini, oleh ibunya bertanya kepada Uwais, "Wahai anakku, mengapa engkau berdoa untuk dirimu? Mengapa engkau berdoa untukku sementara engkau tidak berdoa untuk dirimu?" Uwais Al-Qarni, "Wahai ibuku yang tersayang, jika ibu sudah masuk surga dan ibu ridha terhadap saya, pastilah saya akan masuk surga bersama ibu." Inilah Uwais Al-Qarni. Saudara yang berbahagia, kemudian selesai mereka menunaikan ibadah haji itu, Uwais Al-Qarni pun kembali ke kampung halaman dan menggendong ibunya sampai di kampung halamannya. Beberapa bulan kemudian, ibunya sakit dan meninggal dunia. Maka jadilah Uwais Al-Qarni menjadi seorang pemuda yang yatim piatu. Satu saat Uwais Al-Qarni ikut dalam kafilah dagang ketika itu, dan saat itu Khalifah Umar selalu mencari informasi di mana pemuda Uwais Al-Qarni. Setiap kafilah lewat, dia bertanya, "Adakah Uwais Al-Qarni?" Sebagian menjawab, "Tidak ada." Sampai berbulan-bulan lamanya Umar bin Khattab mencari informasi itu, dan satu ketika Umar bin Khattab mendapatkan informasi bahwa Uwais Al-Qarni ada ikut dalam kafilah rombongan itu. Maka pergilah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib menemui Uwais Al-Qarni. Ketika bertemu dengan Uwais Al-Qarni, mereka berdua berjabat salam, dan Umar bin Khattab melihat ada tanda di telapak tangan Uwais Al-Qarni, dan beliau yakin bahwa inilah pemuda yang dimaksudkan oleh Rasulullah. Maka Umar bin Khattab berkata, "Apakah Anda Uwais Al-Qarni?" Maka dia menjawab, "Betul, saya adalah Uwais Al-Qarni." Lalu Umar bin Khattab berkata, "Wahai Uwais, Anda ini adalah seorang pemuda yang mulia, manusia yang mulia. Rasulullah berpesan kepada kami, jika kami bertemu dengan Anda, kami disuruh beristighfar kepada Allah dan minta doa darimu." Tentu Uwais Al-Qarni merasa keheranan. Bagaimana mungkin saya orang miskin, sementara Anda seorang khalifah? Saya harus mendoakan Anda. Bukankah Anda yang seharusnya mendoakan saya, kata Uwais. Lalu Umar bin Khattab berkata, "Tidak, wahai Uwais. Inilah pesan dari Rasulullah." Maka Uwais Al-Qarni pun memanjatkan doa dan mendoakan Umar bin Khattab dan Uwais dan Ali bin Abi Thalib. Saudara yang berbahagia, singkat cerita, mereka pun berpisah, dan akhirnya Uwais Al-Qarni itu kembali ke kampung halamannya. Beberapa bulan kemudian terdengar berita bahwa Uwais Al-Qarni telah meninggal dunia. Apa yang terjadi, saudara? Kota Yaman ketika itu dipenuhi dengan manusia yang tidak dikenal dari mana asalnya. Ketika jenazah Uwais Al-Qarni mau dimandikan, mau dikafankan dan dikuburkan, sudah ada orang yang mengurusnya. Orang-orang bertanya, dari mana gerangan orang itu? Sampai dimakamkan ke liang lahat, ternyata sudah ada orang yang mengurus jenazah. Saudara yang berbahagia, siapakah orang yang mengurus jenazah Uwais Al-Qarni? Ternyata yang mengurus jenazah Uwais Al-Qarni itu adalah malaikat yang diturunkan oleh Allah ke muka bumi hanya untuk mengurus Uwais Al-Qarni karena ketaatannya dengan ibunya. Itulah sebabnya Rasulullah berkata bahwa Uwais Al-Qarni itu adalah penduduk langit, bukan penduduk bumi. Saudara yang berbahagia, mari kita bertanya, evaluasi pada diri kita masing-masing.
Sudahkah kita berbakti kepada orang tua kita, khususnya kepada ibu kita? Saudara yang berbahagia, perintah berbakti kepada kedua orang tua ada merupakan tempat yang kedua setelah perintah beribadah taat kepada Allah. Ketaatan kita kepada kedua orang tua, perintah kedua setelah kita taat kepada Allah. Begitu mulianya orang tua kita. Saudara yang berbahagia, oleh sebab itu, maka orang tualah yang menjadi penyebab kita terlahir ke dunia ini. Mari kita berbakti kepada kedua orang tua, khususnya ibu yang telah melahirkan kita. Jangan pernah berpikir bahwa apa yang kita lakukan adalah merupakan bentuk balas jasa kita kepada ibu dan bapak kita. Sesungguhnya tidak. Apa yang kita lakukan, pengorbanan yang telah kita lakukan selama ini, memberi makan mereka, memberi pakaian mereka, dan sebagainya, sesungguhnya tidak sebanding dan tidak akan terbalas dengan setetes air susu yang pernah kita minum selama ini. Saudara yang berbahagia, orang tua, ibu dan ayah adalah merupakan tiket kita untuk masuk surga. Maka berbahagialah orang yang masih memiliki kedua orang tuanya, pertanda bahwa Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, memberikan tiket kita untuk masuk surganya. Itulah sebabnya Rasulullah berkata, khabu wa khasiru, sungguh malang, sungguh merugi. Dan ini kata-kata ini diulang oleh Rasulullah sebanyak 3 kali. Siapa mereka, kata Rasulullah? Mereka yang diberikan kedua orang tuanya pada usia lanjut, tidak mengurus orang tuanya, sehingga tidak menyebabkan dia masuk surga. Sangat rugilah kita. Oleh sebab itu, mari kita urus orang tua kita di usia mereka yang sudah tua renta. Kita bersabar mengurus mereka, sebab mereka adalah surga kita nantinya. Bagi kita yang sudah tidak memiliki kedua orang tua kita, pengabdian yang kita lakukan, bakti yang kita lakukan, tidak lain mendoakan mereka dengan ucapan, Rabbi ghafirli wali walidayya. Ya Allah, ampunilah saya dan ampunilah kedua orang tua saya. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi aku sewaktu kecil. Mudah-mudahan kita menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Demikian, billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.